Terima kasih Ibu. Anak-anak kami hari ini makanan sudah membawa. Sebagai umat beragama sebelum makan kita harus mohon izin satu orang yang ke depan silakan. Mari kita berdoa menurut Allah dan kepercayaan kita masing-masing. Puji dan syukur dan menjadikan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami hingga saat hari ini. Karena ya Tuhan, kami mau makan, tetapi mau makan dan minuman menjadi darah daging, dan begitu juga dengan guru kami yang telah datang dari puskesmas, kiranya Tuhan memberkati. Hanya inilah doa kami terpuji dan termulia dalam sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sebelum dibuka makanannya, saya mau tanya, pastikan tanganmu sekarang kondisinya bersih? Pakai sendok? Dan udah nggak bersih, pakai sendok sih, cuma kalian makan ikan dibuka lagi, awas kasihan. Oke, silakan dibuka botolnya. Sambil kamu menikmati sarapan kamu, saya akan memberikan kembali wejangan terkait apa yang masih terjadi di sekolah. Jadi sudah kamu punya, otaknya punya, tubuh sudah juga, banyak hal yang kita harus mendapatkan di sini. Oke, tolong kerjasamanya tidak bersuara. Masih bergizi sekolah mengingatkan seluruh remaja agar kembali memahami kebersihan itu seperti apa yang diawali dari pagi hari ini. Bangun pagi kamu harus sudah sarapan sebelum berangkat sekolah. Isi piringku, kami selalu ingatkan. Sembari makan, lihat isi piringmu sesuaikan dengan suara ibu. Isi piring remaja mulai pagi, siang dan nanti malam harus ada karbohidratnya atau pengganti seperti nasi, mie, kentang, roti boleh. Ya. Yang kedua yang harus ada di piringmu adalah mengandung protein yang berasal dari lauk pauk. Harapan kami adalah protein dari hewan. Boleh telur, boleh ikan, boleh daging. Harapan saya dua komponen yang baru saya sebutkan tadi masih ada di piringmu. Komponen ketiga yang masih ada di piringmu adalah sayuran. Ya, harus ada itu anaknya. Harus ada sayuran, gak usah takut-takut. Jadi kalau hari ini di piringmu belum ada sayuran, artinya kamu belum memahami sarapan yang baik itu seperti apa. Ya, yuk. Suara ini satu, kamu banyak anak yang mendengarkan. Harus ada sayuran. Yang keempat harus ada buah-buahan. Bu, kenapa empat-empatnya harus ada? Fungsi nasi, fungsi ikan, fungsi sayuran, fungsi buah-buahan, mereka punya fungsi yang berbeda. Semua punya tugas masing-masing. Fungsi nasi tidak bisa digantikan oleh fungsi ikan. Fungsi ikan tidak bisa digantikan oleh fungsi sayuran. Fungsi sayuran tidak bisa digantikan oleh buah-buahan. Demikian buah-buahan tidak bisa digantikan oleh ikan. Keempat fungsi ini dibutuhkan oleh tubuhmu mulai pagi sampai malam hari itu. Jika salah satu empat komponen kamu tidak makan, artinya kamu sudah kehilangan dari situ. Kan rugi tubuhmu. Seperti seorang polisi tidak akan bisa menggantikan fungsi seorang guru. Ya, seorang dokter tidak bisa menggantikan fungsi seorang polisi karena mereka punya tugas masing-masing. Jadi jangan heran kalau sekarang masih usia 30-an sudah banyak yang kena kanker pencernaan, kanker asam lambung, segala macam jenis kanker. Kenapa? Sepele dengan makanannya. Ya, manusia itu dapat nutrisi dari makanan, bukan dari udara ibu, dari makanan. Tuhan ciptakan banyak jenis makanan di sekitarmu, silahkan kamu olah. Apalagi SMK dan media begini. Besar harapan pemerintah dari tangan kelak lahir jenis-jenis olahan makanan yang bisa membantu gizi masyarakat. Kalau tidak dimulai dari itu, siapa lagi yang pemerintah bisa andalkan? Ada di sekitar karena ada
ada ya? SMK Negeri 3 ada kata boga? Ya. Ya kenapa itu diciptakan? Karena pemerintah punya mimpi akan lahir nanti calon-calon yang bisa menciptakan jenis makanan yang enak tapi tetap punya gizi yang luar biasa untuk masyarakat. Seperti itu. Bagaimana kamu nanti mau bantu pemerintah dirimu sendiri saja pun belum bisa kamu tanggung jawab. Mohon kalau hari ini, pagi ini makanan mau sesuai dengan yang disebutkan tadi. Pulang dari sekolah, coba bicara kembali dengan orang tua. Maka, makanan kami sebenarnya harus mengandung mulai pagi sampai malam. Jangan sepelekan, tubuh yang sehat itu nggak tiba-tiba muncul, ya. Itu sejak ini dipelihara. Nggak ada tiba-tiba orang langsung sakit, nggak ada. Nggak ada tiba-tiba orang langsung sehat. Semua itu dipelihara sama seperti tanaman. Tanaman bunga bisa cantik mekar kenapa? Dipelihara setiap hari, dipupuk, disiangi, dikasih air, demikian dipupuk. Ya, jadi kalau hari ini ada makan mie, campur nasi, pakai perkedel, itu double karbonnya. Jangan heran nanti badanmu tumbuh ke samping. Ya, harapannya badanmu tumbuh ke atas. Ya, proporsional. Biar kesehatan badannya. Oke, itu yang bisa disampaikan untuk sarapan gizi Bapak. Yang kedua, pesan aksi bergizi adalah semua remaja saat itu terbiasa dengan aktivitas fisik atau olahraga. Kalau setiap minggu biasa anak senang di sekolah, di rumah setiap hari kamu olahraga. Dengarkan ibu, kembali dengarkan ibu. Harus olahraga di rumah. Bu Heni kan nggak bisa lagi sekolah. Tuhan masih ciptakan sore hari. Kamu tidak di sini pagi sampai malam karena masih ada sore hari. Sisihkan waktumu 30 menit minimal satu hari untuk berolahraga. Kalau kau suka jalan sore, silakan jalan sore. Mau main bola, silakan main bola. Ya, mau lari-lari boleh. Mau naik sepeda boleh. Banyak jenis olahraga yang bisa kamu lakukan. Jangan pulang sekolah masuk kamar ambil handphone pakai headset kunci pintu. Habiskan waktu sampai malam. Jangan jadi manusia yang sia-sia ya. Waktu terus berjalan. Tidak ada orang makin lama makin muda ya, makin tua. Umur bertambah. Artinya kesempatan tinggal dunia akan semakin berkurang. Umurnya yang bertambah, tapi kesempatan tinggal dunia semakin berkurang setiap hari. Itu harus kamu pahami. Jadi biarlah menggunakan waktu yang berkualitas. Pesan aksi bergizi yang ketiga remaja putri, harapan kami tidak ada lagi yang kami temukan tidak menyangka adalah setahun tetangga sedang minum. Jangan ada alasan bunga enak, bunga enak. Ya, harus minum. Kita akan evaluasi nanti khusus kelas 10 kami akan lihat patuh atau tidak. Kelihatan dari angka kita nanti sama tidak ada metodologinya kelihatan. Itu yang normal minimal 12, minimal 12 HB-nya. Kalau ada yang di bawah 12, itu artinya kamu menderita anemia ringan. Harapannya tidak ada lagi remaja putri yang anemia. Kenapa remaja putri itu selalu ditamakan? Mungkin ada pertanyaan dari remaja putri. Emang kami bukan aset bangsa, ya kamu aset bangsa. Tetapi remaja putri ini setiap bulan mengalami siklus menstruasi namanya. Artinya setiap bulan dia akan kehilangan banyak darah. Resiko anemia sangat besar. Makanya harus dibantu dengan suplemen pelengkap pada obat darah. Ya, dan yang kedua, generasi penerus akan lahir dari seorang putri, bukan putra. Karena lahir masih diberikan Tuhan pada putri. Ya, karena belum ada sama putra. Ya, meskipun sekarang sudah ada di negara yang lain, putra dan putra nikah sudah ada. Tapi tolong jangan diikuti, ya, itu tidak benar. Ikutilah yang benar. Ya, yang remaja putri mohon jangan main-main dengan tablet darah. Minum tablet darah tidak boleh pakai susu, teh manis, kopi atau minuman bersodaannya tidak boleh. Ya, saya tahu nggak suka minum di sini, aku minum aja. Rupanya ada susu, kamu minum nggak boleh. Karena cairan yang disebutkan tadi dia akan merusak zat besi yang ada di tablet darah. Dan yang ini yang paling sering terjadi di remaja putri, remaja putri orang dewasa juga paling suka
udah makan ayam goreng, pakai nasi, pakai sayur, pakai pemanis di siapa yang suka itu? Banyak apalagi kalau makan daging, ya kan di restoran. Pesan dulu mbak satu teh manis dingin, sering kita gitu kan? Pakai teh manis dingin, gabung sama daging ikan yang sudah dimasak, dimakan. Itu salah besar. Saya ingatkan, kenapa tidak boleh minum teh saat makan besar? Makan besar itu seperti ini ya, ada karbonya, ada proteinnya, ada serat buah, itu memang besar. Kenapa yang di belakang dengarkan saya dulu? Kenapa tidak boleh minum teh? Mau teh pakai gula atau tidak pakai gula tidak boleh pakai berdekatan dengan jam makan atau bersamaan. Minimal dia jaraknya sejam. Ada yang tahu? Kenapa tidak boleh? Karena teh zat yang ada di teh dia mengikat zat besi yang ada di makananmu. Padahal zat besi sangat dibutuhkan oleh pembuluh darah. Ya, masuk zat besi yang ada di sayurmu, di buah-buahanmu dan di ikanmu. Ya, zat besi ada di sana. Dia ikat, dia buang. Jadi kalau kamu setiap hari dikasih orang tua makan daging, tiba-tiba kamu anemia. Karena apa? Dan besi tadi sudah dibuang oleh teh tadi. Jadi jangan makan dekat-dekat dengan minum teh. Ini modal untuk remaja putri ya nak. Besok kamu nikah, jadi ibu punya anak. Si bapak ingatkan istrinya, si istri paling ingatin. Besok punya anak, punya bayi, bikin bubur, dikasih daging, dikasih telur. Tiba-tiba ada samping juga. Bukan ini. Kamu suka kasih dia teh. Kan ada orang tua dibikin di dodotnya teh manis, sambil kasih makan, dikasih makan telur, dikasih teh manis. Itu salah besar. Kamu sia-sia makan. Dia buang itu semua jadikan tidak boleh. Makanlah dengan air putih minuman itu, oke? Dan selanjutnya pesan asi bergizi bagi remaja putra dan remaja putri. Kamu kan sudah memasuki bentar lagi dewasa, 17 tahun ke atas kamu sudah dewasa, 18 tahun kamu sudah dewasa. Artinya organ reproduksimu sudah mulai bertumbuh dengan sempurna. Hati-hati dengan pergaulan bebas. Jangan rusak masa depanmu dengan mau melakukan hubungan seks belum waktunya. Ada waktunya. Kalau kamu sudah nikah boleh. Kalau sekarang jangan, ya. Atau pacaran, ya. Awalnya pegang-pegangan tangan, lama-lama kemana-mana. Remaja putri dulu jangan rusak masa depanmu. Oke? Hati-hati dengan yang satu itu. Nah, remaja putra, jangan coba-coba mau merokok. Saya nggak katanya kamu merokok atau tidak. Yang mau saya kasih tahu, asap rokok itu tidak pernah ada manfaatnya sekecil apapun, tidak ada. Kalau kamu beli rokok anak ibu, coba baca kotak rokoknya, baca saja. Di kotak rokok tidak pernah tertulis rokok akan membuatmu makin ganteng, kulitmu makin glowing, bau badanmu makin wangi, kamu makin kekar, tubuhmu makin sukses. Tidak pernah tertulis di sini. Yang ada apa? Tanda bahaya, membunuh, membuat kanker, impoten, banyak sekali. Sebagai manusia yang sudah disekolahkan, bayangkan hampir 12 tahun kamu sekolah, sudah jelas di depan mata ada kotak yang akan isi di dalam peroleh. Tetap kamu masukkan ke tubuhmu, itu suatu kebodohan. 12 tahun sekolahkan minimal, belum lagi memakai kalimat. Jelas itu di sini berbahaya. Tetap kamu ambil. Terlalu bodoh saya rasa kalau ada orang seperti itu. Ya, makanya kamu disekolahkan. Jangan pernah merokok, narkoba, apapun ceritanya, dicoba masih tinggi angka penderitaan HIV/AIDS. HIV/AIDS biasa berhubungan erat dengan narkoba. Jangan coba-coba. Ketika kamu
Jangan coba-coba ya. Makanya bertemanlah dengan komunitas yang baik. Bukan berarti pilih teman enggak. Saya bilang komunitas yang baik. Contoh, kalau teman-teman kita muslim mungkin ada khusus perkumpulan yang muslim, silakan berkumpul di sana. Yang Kristen mungkin Apostle Bulu, bergabung di sana. Saya teman-teman yang punya komunitas yang baik. Ya, bullying. Jujur, ada nggak bullying di SMK 3? Saya nggak akan tanya siapa pelakunya, tapi saya hanya mau mengingatkan pelaku dan orang yang melihat tapi tutup mata. Pelaku, yang kedua dia tidak pelaku tapi melihat sama dosanya. Sama dosanya. Ketika kau melihat ada aksi bully di sekolah, tolong laporkan kepada pihak guru. Jangan tutup matamu ketika saudara-saudarimu dibully. Sama jahatnya. Artinya kau memberikan ruang bully berkembang di sekolah ini. Jadikan SMK 3 rumah keduamu yang aman, sukacita dan akan kau rindukan. Bebaskan SMK 3 dari bully. Bagi yang mau membuli, dengarkan ibu, anak ibu. Tidak ada yang tahu besok kau jadi apa. Kau boleh sekarang berbangga punya orang tua yang kaya, punya jabatan. Yang kau bully mungkin orang biasa. Kau tidak tahu apa yang terjadi 20 tahun ke depan. Ingat, kematian kehidupan rezeki itu milik Tuhan. Ketika kau bully si A, 30 tahun ke depan dia jadi pejabat, kau jadi tukang beca. Ketemu kalian di jalan. Wow, apa yang kau rasakan? Dia jadi orang hebat, kau jadi orang biasa. Kau punya anak, ternyata masuk ke perusahaan orang yang pernah kau bully. Ketemu, oh bapakmu dulu pernah bully saya. Apa yang kau rasakan? Artinya yang mau ibu sampaikan kepada ibu, jadilah manusia yang baik. Setiap hari berbuatlah baik. Jangan sampai hari ini. Tidak usah sok-sokan, sok paling cantik, sok paling ganteng, sok paling wah, gak usah. Jadilah siswa yang baik. Kelak kau jadi manusia dewasa, jadilah orang sukses kelak. Gak usah membuli. Karena ketika kau membuli, kau bisa merusak masa depan satu orang. Oke lah yang kau bully sekarang bisa bertahan sampai dia dewasa. Ada anak yang kau bully bisa nanti jadi depresi. Artinya kau sudah membunuh satu jiwa. Tidak ada kan cita-citamu jadi seorang pembunuh? Mungkin secara fisik dia hidup, tapi secara mental dia sudah mati. Ya, jangan jadi seorang pembunuh. Ya, begitu kau lahir ke dunia, ibu, mama sama bapakmu mengeluarkan air mata, menandakan sukacita besar. Telah lahir si Uca dan si Butet yang cantik, yang ganteng, yang baik, telah jadi orang baik. Tidak ada satu orang tua pun yang pernah bermimpi anaknya jadi pembunuh. Ya, kalau menuliskan kau sudah membuat jiwa. Harapan saya hari SMK 3, kalau semalam masih ada hari ini katakan tidak pada bully, kembali jadi anak yang baik, kejarlah masa depan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.